Malam teman-teman semua. Ya udah tadi udah diintro sama Yasmin, cuman nggak apa, kita belum doa sebelum asistensi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke deh. Mungkin kita langsung mulai aja, cuman sebelumnya gue pengen bilang, kayak gue, Yasmin sama Arik bukan expert, bukan yang paling tahu di sini. Jadi ntar kalau misalnya merasa sesuatu, itu bisa diomongin aja, terus diskusi aja. Gitu. Oke. Ini materinya coba diambil dari materi kalian, terus dari buku, dan dari apa yang pernah keluar selama 14 sekarang sih. Tapi karena dosennya beda, ya nggak tahu ya. Mudah-mudahan cocok. Karena dosen gue dulu bukan parastit. Ya udah mungkin bisa mulai dari materi aja. Walaupun kayaknya nggak bakal banyak cover materi, karena gue yakin materi lebih lengkap dan lebih baik baca di buku, di internet, di YouTube, di sumber manapun yang kalian suka. Cuman sederhananya gitu, kalau tentang data ini, ya pokoknya ada 4 tingkatan lah gitu lah. Data, information, knowledge, wisdom. Deskripsi tiap bagiannya gue yakin terus juga semua bisa baca di sini maksudnya apa. Cuman mungkin gue mau kasih contoh aja. Tadi gue ada lihat dikit internet. Ini contoh yang kayaknya baik gitu lah buat mengetahui gitu apa bedanya data, informasi, knowledge sama wisdom. Jadi data itu pokoknya sesuatu yang abstrak lah, no konteks, bener-bener ya udah lu cuma tahu A, B, C gitu. Misalnya ini datanya gini, merah sama bergerak kayak gitu. Datanya merah bergerak, terus ya udah merah dan bergerak ya kan. Karena kita nggak tahu konteks. Ternyata konteksnya atau informasinya ini itu ternyata konteksnya ini di jalanan kayak gitu. Berarti informasi yang kita tahu, oh di jalanan. Berarti mungkin lampu merah gitu dan ada mobil bergerak. Udah, itu informasi, lu cuma tahu sesuatu juga. Terus knowledge itu ada meaning, itu makanya ada namanya general knowledge, ya udah itu pengetahuan standar, pengetahuan umum yang lu tahu. Itu jadi information ditambah itu jadilah knowledge. Kayak misalnya, oh lampu merah tapi mobilnya bergerak, berarti itu kan itu salah. Kita tahu secara pengetahuan itu salah, secara meaning itu salah. Makanya wisdomnya atau applied-nya kita ngerem harusnya. Kayak gitu contohnya. Gue yakin kalian semua pasti bisa bikin contoh yang lain, tapi kurang lebih kayak gitu. Next, kalau kita ngomongin statistik, itu statistik ada dua guys. Yang pertama deskriptif statistik, satu lagi inferensial statistik. Deskriptif statistik itu kalau gue lihat yang banyak kalian pelajarin di semester ini sih. Intinya ya udah lo ambil data, terus lo organize, terus lo tampilin. Udah kayak gitu aja. Kalau inferensial itu kata kuncinya adalah mengambil kesimpulan uh, terhadap suatu populasi dari sebuah sampel. Jadi ada populasi gede, lo ambil dikit, terus dari ambil dikit itu lo bisa ambil kesimpulan terkait populasi dengan segala macam peraturan, rumus, dan hal di belakangnya. Yang jelas kunci inferensial itu kayak gitu. Udah sih kalau konsep itu. Ini pengertian lebih panjang, gue bacain aja ya. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, tingkatan statistik, distribusi, dan gambar. Kalau inferensial, tadi kata kuncinya ada kan? Mana? Mengambil kesimpulan populasi berdasarkan informasi dari sampel. Ya udah, intinya itu lagi kalau diulang. Kayak gitu dah pokoknya, deskriptif dan inferensial. Nah, statistik juga erat kaitannya sama data dan jenis-jenisnya. Makanya data ini kalau digolongkan gitu, ada dua. Ada data kualitatif sama data kuantitatif. Data kualitatif itu apa sih? Ya pokoknya nggak angka, bukan angka gitu. Kalau kuantitatif angka. Nah, data kualitatif ini ada kebagi dua lagi. Ada namanya data nominal sama data ordinal. Data nominal itu dia sifatnya kategori. Di kelompok-kelompokin aja. Misalnya ya udah ada kelompok pria, ada kelompok wanita, ada kelompok musik jazz, metal, pop, sama reggae. Itu bisa dikelompok-kelompokin. Kalau data ordinal itu dia bukan angka, apa ya? Dia nggak apa? Dia bukan nilai itu bukan angka, tapi dia bisa diurutin. Ya kayak misalnya panas, sedang, dingin. Kalau di dispenser gitu kan, ini panas, ini sedang, ini dingin. Itu bisa diurutin. Itu juara pertama, juara kedua, juara ketiga, juara satu, dua, tiga. Oke, dia bisa diurutin. Itu kualitatif. Kuantitatif yang itu angka ada dua, diskrit sama continue. Kata kuncinya kalau diskrit itu bilangan asli dan dia dihitung, di count gitu, 1, 2, 3, 4. Contohnya apa? Ya udah yang jumlah-jumlah lah, jumlah siswa di kelas, jumlah kendaraan di komplek, jumlah apa lagi, burung di hutan, ada di burung ya di hutan. Ya pokoknya jumlah lah yang sifatnya dihitung. Kalau continue itu diukur. Nah, jadi yang penting angkanya
ya udah dia sifatnya angka aja gitu, kayak diukur. Misalnya tinggi orang gitu, tinggi lo kan lo bilangnya 174, tapi sebenarnya ada 74,362 segala macam gitu, ada koma-komanya itu kalau kontinu. Ya gitu lah. Sebenarnya pasti paham gue, tapi ya refresh aja. Belum kita lanjut ke yang lebih yang bentar. Terus statistik juga erat kaitannya sama sampel dan populasi. Pasti teman-teman juga tahu populasi itu semuanya, sampel itu sebagian, di populasi identitasnya namanya parameter sebuah populasi. Kalau sampel itu bilangnya statistik. Terus populasi itu susah untuk diobservasi karena banyak, luas, terus mahal segala macam. Kalau sampel lebih mudah, murah, tapi tentunya ada aturan yang harus dipenuhi. Kalau contohnya yang paling gampang ya kalau kita bagi pemilu aja. Kalau real count yang KPU itu namanya populasi yang diambil datanya dari populasi, kalau sampel itu dari ya udah orang ya segala macam teknik sampelnya lembaga survei. Nah, dari tadi jenis data udah kualitatif sama kuantitatif, ini ada data berdasarkan waktu gitu. Klasifikasi data berdasarkan waktu. Ada dua, namanya time series sama cross sectional. Kalau time series intinya pokoknya data diambil pada selang waktu tertentu gitu lah. Ya kayak misalnya usually used to forecast, ya biasanya dipakai buat forecast keadaan ke depannya. Kayak misalnya weekly sales atau harga saham untuk ini ya, harga saham suatu perusahaan pada waktu rentang waktu tertentu gitu. Kayak misalnya harga saham, gue nggak main, ada saham ABC gitu. Di sekarang harganya 1.000, 5 menit kemudian harganya 1.200, terus 1.100, terus 1.300. Itu kan berubah beriringan seiring waktu ya harga sahamnya, itu namanya data time series. Nanti dipakainya untuk forecast gitu. Oh, sekarang 1.000, terus 1.100, terus 1.200, terus 1.300. Oh, kayaknya berikutnya berapa gitu. Bisa ketahuan dengan forecast. Data jenis kedua namanya cross sectional, itu dia diambilnya di waktu yang bersamaan gitu. Atau anggapannya di satu poin bersamaan walaupun pada akhirnya nggak bareng-bareng banget pasti. Tapi jelas itu dianggap dalam satu time frame tertentu. Dipakainya buat menganalisis situasi. Sebenarnya saham juga bisa tergolong data transactional, tapi bukan satu saham dari waktu tertentu. Tapi di sekarang nih, jam berapa sih? 19.23, harga saham dari 5 perusahaan tuh berapa? Nah, itu data transactional. Benar nggak? Terus ada yang berkaitan juga sama deskriptif statistik, ada namanya level of measurement atau level pengukuran. Ada 4, ada namanya nominal, ordinal, interval, sama rasio. Nominal itu yang tadi sama, pakai label. Terus kalau misalnya, terus komputasi matematika yang cocok untuk data nominal, itu modus. Terus kalau ordinal, itu yang tadi bisa diurutin. Kalau komputasi matematika yang cocok untuk ordinal, bisa modus, bisa median. Kalau interval, yaitu itu aja data yang menunjukkan posisi pada suatu skala. Jadi angka 0 itu menunjukkan posisi, bukan nggak ada. Ya kayak misalnya ya ini 0 Celsius itu titik beku, bukan nggak ada suhu. Terus kalau rasio ya udah rasio itu pokoknya ya udah angka yang bisa kita itu namanya rasio gitu. Ya kalau 0 itu berarti nggak ada. Kayak ini 0 pada rekening bank nunjukin kita nggak tuh. Nah, ini yang gue bilang tadi, kalau data nominal bisa diapain aja, data kategori, lalala. Tuh, terus ini juga contohnya. Betul ini tapi ntar bisa dikasih sih. Ntar gue coba confirm juga ke teman gue. Jadi mungkin di SF dicatat segala macam boleh. Cuman kayaknya sih bisa di-share. Ntar gue coba. Tapi pokoknya ini benar-benar nggak terlalu. Nah, mungkin coba contoh dikit. Tadi kan kita udah lihat nih deskriptif sama continue ya kan. Ada yang mau coba volunteer mungkin nyebut itu kayak banget ya. Misalnya yang mau ini deh, yang mau jawab deh. Ini data discrete atau continuous, kira-kira data-data di sini gitu. Udah nggak? Oke, nggak ada. Nggak apa. Gue yakin sebenarnya kalian tahu, cuman malu-malu aja. Yang pertama, newborn baby. Gitu. Jumlah bayi yang lahir di rumah sakit. Ya, itu udah pasti discrete. Karena ya bayi kan dihitung ya. Nggak ada bayi. Berapa bayi yang lahir? 10,5. Nggak ada. Jadi bayi dihitung aja. Itu discrete. Yang kedua, panjang tongkat. Ya udah pasti continue. Karena pas lo ukur, iya sih kelihatannya 15, tapi sebenarnya kalau lu pakai yang lebih detail, 15,5. Pakai yang lebih kecil lagi, ternyata 15,55. Terus ternyata gitu, kayak diukur ya angkanya koma-koma dan nggak pasti banget gitu.
Deskriptif statistik juga kaitannya erat sama, gue tahu kalian udah ngerti semua mean, median, modus, karena kalau nggak kalian nggak ada di sini kayaknya. Karena SBM, SNM kan semua pasti ada hubungannya sama hal kayak gini. Cuman tadi gue baru baca di bukunya Dillon, ini tentang modus. Kadang-kadang kita suka ini, suka bingung, ini kalau datanya ada jumlahnya sama, ini modusnya yang mana nih? Nah, ternyata kalau menurut bukunya Pak Dillon ini, modus itu bisa unik, bisa nggak ada, sama bisa gimana sih, unik, nggak ada, sama tidak unik gitu. Modus yang unik ya berarti dia banyak sendiri, kayak misalnya 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, berarti modusnya 1. Karena 1 unik dan dia banyak sendiri. Terus yang kedua nggak ada, itu kalau semua datanya sama, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kan semua angka jumlahnya sama ya, itu nggak ada modusnya. Tapi kalau misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu punya modus bilangnya, tapi modusnya nggak unik. Atau kadang dibilangnya data dimodal, yang punya 2 modus. Gitu. Nah, terus ini ada sesuatu yang unik juga, tapi mungkin teman-teman juga kebayang sih dari namanya. Namanya trim in, gitu, atau min yang di trim, yang dipotong. Yaudah, intinya adalah trim in ini memotong nilai paling ekstrim di ujung kiri dan ujung kecil sama ujung besar. Tujuannya apa? Biasanya untuk ngurangin outlier sih, karena takutnya outlier ada dari salah pengambilan data atau apapun. Jadi kalau nilai ekstrim ini dipotong, benar-benar itu data yang paling representatif. Buat contohnya nanti ada sih harusnya. Kalau tadi pengukuran lokasi atau apa ya, nilai apa gitu di tengah apa di mana, ini variabilitas gitu, seberapa bervariasi datanya. Yang biasa dipakai sampel varian, standar deviasi, sama range. Range itu dipakai kalau yang udah sederhana aja. Kalau komputer yang beneran biasa standar deviasi. Ini soal dari bukunya Walpole. Gue coba bacain aja, dan teman-teman coba dibaca dulu. Kita pahami soal bareng-bareng. Nggak susah. Gue yakin nggak susah. Orang 1.2 ya kan, baru bab 1, nomor 2, masa susah. Nah, intinya soalnya gini. Diambil 20 sampel piece of cotton fiber gitu. Itu berarti. Ya udah pokoknya diambil 20 cotton fiber, dan diukur daya serapnya gitu. Dan ini hasilnya. Kemampuan serapnya ada yang 18,71, 21,41, ya gitu. Jadi ada sebuah cotton fiber, ada 20 biji, diambil dan dihitung kemampuan dia nyerapnya. Datanya muncul di situ. Perintahnya, ya udah ini perintahnya ada 4. Hitung sampel min, median, lalala, semua perintahnya ini. Cara kerjanya gimana? Kalau pakai kertas, udah pasti kebayang. Pakai Excel juga kayaknya pasti ada bisa juga ya. Udah belajar rekotek kan. Nah, yaudah datanya tadi gue tulis di Excel, terus diurutin, terus ya udah tinggal dihitung min-nya. Berarti kan ini rumusnya lo tambah ini semua, dibagi datanya 20 jadi min. Median juga udah diurutin, terus mana nilai tengahnya, terus kalau ada 2 berarti bagi 2. Apa namanya? Tadi gue bilang apa ya? Oh, sebenarnya kalau di Excel nggak harus diurutin sih. Tadi gue coba ada min, datanya select kayak gitu. Datanya min, terus di select. Tulis aja min, average, terus select datanya. Median juga, trim min juga enggak. Cuman tadi gue baru sadar kalau ternyata kalau menurut Excel gitu, trim min itu totalnya gitu. Jadi kalau misalnya lo mau potong 10% di awal sama di akhir, itu kalau di Excel tadi gue coba masukin fungsinya 20. Jadi ntar kalau misalnya soal parasi bisa dikerjain di Excel, silakan aja sekalian dicoba-coba. Select datanya, terus tulis saja trim man, terus select datanya, terus terus berapa persen yang mau di-cut. Cuman tadi aturannya kalau di Excel tadi gue coba kalau nggak salah gitu. Jadi kalau mau potong 10% di awal sampai di akhir, lo tulisnya 20% yang mau dipotong. Tadi yang soalnya apa ya, gue lupa. Oh, using only value. Oh, dengan nilai-nilai yang dapat tadi kira-kira ada outlier enggak gitu. Cara ngelihat outlier gini, kalau min sama trim minnya deket, berarti itu nggak ada outlier. Ini kan deket ya. Jadi nggak ada outlier hitungannya. Kecuali kata minnya 20,7. Salah. Minnya 200, trim minnya 20. Wah, itu udah pasti ada outlier. Nah, ada nilai besar yang mempengaruhi si min. Atau nilai kecil. Buku lama nih. Statistik juga kaitannya erat sama apa ya bilangnya? Visualisasi data. Makanya ini mau coba bikin ngasih contoh soal yang sifatnya data. Yang sifatnya visualisasi data. Baru dibaca aja nih soalnya. Intinya ada 30 data lah. Gitu. Tentang apa? Tentang pendapatan staff. Ya.
yang disuruh bikin stem and leaf, terus relative frequency distribution sama histogram. Ya udah, stem and leaf kayak gini doang. Stem ini nunjukin bagian depannya, ini kan 1,84 nih, bagian angka apa bilangnya? Ya, bilangan aslinya ya, bilangan asli. Ini pecahannya. Nah, ini kenapa ada bintang sama enggak? Bintang ini nunjukin buat yang di bawah 5. Terus kalau nggak ada bintang, itu nunjukin yang di atas 5. Sebenarnya yang pertama, logo bintang ini nggak harus bintang. Kayak misalnya lu mau yang di bawah 5, lu kasih titik, yang bawah dikasih kotak, ya itu boleh. Terserah, intinya dibagi. Dan pembagiannya nggak harus gini gitu. Kayak misalnya kalau datanya ternyata 0, kalau datanya 0 komaan nih, gitu, bisa aja yang jadi stemnya angka di belakang koma. Ya kayak misalnya kayak gitu. Jadi intinya ini kan dipakai buat memvisualisasi biar mudah gitu. Pakai aja common sense kan, gimana caranya data ini mudah kelihatan. Itu pasti kemungkinan jawaban yang benar. Kalau kita udah mikirin kayak kita pikirin gitu kayak itu common sense. Terus relative frequency distribution, ya relative frequency distribution dari kelas-kelas tertentu ya kan. Karena data continuous kita harus kelompokin dulu pakai kelas-kelas. Cara kelompokin jadi kelas-kelas tertentu banyak banget, bisa pakai cara histogram. Yang rumus kalian bisa tahu tuh 1 tambah 3,3 log n itu jadi itu apanya ya? Panjang kelasnya apa banyak? Oh, banyak kelasnya, terus nanti dibagi sama panjangnya. Itu boleh. Terus segala macam ada sih. Bahkan ada rule of thumb gitu, Bang. Bagi aja 5 sampai 20 itu biasanya boleh. Ada yang bilang gitu. Jadi mungkin kalau nanti dapat soal, kerjainnya pakai rumus yang kalian udah biasa tahu aja tuh, yang K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Cuman kalau misalnya nanti ada udah ngerti pakai software, terus ternyata software yang ngeluarin jawaban yang nggak sama, ya nggak apa-apa, pakai aja yang dari software. Karena ya itu nentuin jumlah kelas atau panjang-panjang kelas banyak banget. Bisa segala macam metode lah. Itu berhubungan juga sama histogram. Relatif frequency distribution ini ngebantu kita bikin histogram ya. Karena ya udah, kita udah tahu nih, tinggal bikin aja. Oh, yang kelas 1,65 sampai 1,95 jumlahnya ada 1, ya udah 1. Ini jumlahnya 3, ya udah 3. Tinggal digambar deh. Kalau misalnya mau pakai kertas, apa tadi kalian disuruh pakai software tertentu kayak di Excel atau ini, ya itu lebih. Satu bilangnya grafik. Satu grafik yang umum juga dipakai untuk ngejelasin data itu namanya box and whip. Ya, mungkin juga ada yang nggak tahu. Cuman kita coba breakdown dikit gitu apa isinya box and Oke, ini data ada 40 tentang kandungan nikotin dalam rokok. Berarti ini dalam persen ya. Tapi ya ada 40 data. Data terkait 40 sampel. Ya 40 ya individu atau 40 rokok yang 40 rokok yang diukur gitu. Data ada 40 lah ini intinya gitu. Nah, terus disuruh bikin box and whisker. Nah, yang pertama kita harus hitung, sebenarnya nggak usah sih. Ini nggak usah sih. Yang pertama perlu dihitung itu Q1, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Itu kuartil udah tahu ya kan, tinggal diurutin angkanya, terus ya udah yang di tengah ini, terus bagi 2, bagi 3. Di Excel juga bisa, googling aja cara ngitung kuartil di Excel. Jadi lu tinggal input data, terus select, tulis Q1, Q2, Q3. Ntar itu ada hasilnya. Terus bikin box and whiskernya gimana? Yang pertama dari kotaknya dulu deh. Kotak ini nih. Mouse gue ada nggak ya? Nah, ini itu yang garis tengah ini Q2 mediannya. Ini median. Nah, yang ini kotak apa sih garis pinggir yang kotak ini Q1. Ini Q3. Oh, udah. Ini sih enggak udah. Nah, makanya gitu. 50% data ada dalam sini jadinya. Ini kan maksud satu kan itu ini kan 20% data segini, 25 segini, 50 segini, 25. Nah, nanti ini 25% data, ini 50, ini 25 lagi. Karena kan jadi satu kan nih. Terus kalau ini apa? Ini itu bilangnya garis bawah atau garis yang batas kecil. Ini tuh rumusnya Q1 dikurang 1,5 kali atau interquartile range. Interquartile range rumusnya
gitu. Jadi ya udah kalau mau gambar box and whisker gitu, kalau misalnya pakai software ya udah kayak ya, betul. Kalau tadi disuruh manual, ya udah hitung Q1, Q2, Q3, EQR, dan data set bawah. Udah deh, terus data yang lebih dari garis bawah taruh di sini sebagai outlier. Tandanya data yang lebih dari garis atas dia outlier juga. Oke, ini outlier yang gede kan ada satu kan cuman. Coba Q3 garis atasnya berapa? 2,50. Nah, berarti ini ada satu yang di atas 2,50 nih. Nah, ini satu ya. Tuh. Jadi dia lebih. Jadi dia deteksi sebagai outlier karena range-nya udah jauh banget. Tapi dia tetap nggak masuk. Oke, next. Waduh. Hapus dulu. Hapus dulu sih. Iya, bentar. Mana bentar ya? Oh, ini nih, clear all the calling. Oke, maafin. Ya udah. Selanjutnya, tadi kan Zikri udah jelasin tuh populasi apa sih, sampel apa. Jadi kan populasi itu kumpulan semua outcome ya, berarti dia lingkaran besarnya, sampel itu bagian kecil dari suatu populasi. Nah, apa sih peran probability sama inferential statistik di sini? Jadi inferential statistik ini akan memungkinkan kita, kan tadi Zikri udah bilang kalau mengukur populasi itu kan mahal. Jadi biasanya kita akan ngambil sampel untuk melakukan penelitian. Tapi yang kita estimasi itu kan populasi ya biasanya. Jadi kita pakai inferential statistics ini buat ngambil conclusion terhadap populasi dari sampel yang kita ambil kayak gitu. Sementara kalau probability ini jadi kalau di chapter nanti yang tentang inferential statistic itu ada kasus di mana karakteristik populasinya itu diketahui, tapi yang nggak diketahui itu hypothetical data, gimana ya? Jadi sampel hypothetical gitu. Nah itu di situ baru dipakai dipakai probability di situ. Next dulu. Nah ini gue pengen jelasin term-term yang umum aja sih yang ada di statistik. Jadi yang pertama itu sample space. Sample space ini ya pokoknya dia ruangannya yang mengandung semua possible outcome dari suatu eksperimen. Kalau elemen itu anggotanya. Misalnya eksperimen kita ngelempar koin, itu kan bisa outcome-nya itu bisa kepala bisa ekor. Nah, sample space-nya itu ya itu ruang di mana outcome kepala sama ekor itu berada. Sementara si kepala sama ekornya itu yang disebut elemen. Nah, kalau event itu dia suatu kejadian, dia tuh bagian dari sample space. Jadi misalnya, kalau di sini contohnya, misalnya sample space S ini dia menggambarkan umur dari suatu peralatan elektronik, kan itu berarti bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun elemennya. Nah, misalnya kita mau tahu event A ini di mana suatu komponen ini dia rusak atau udah nggak berfungsi lagi pada akhir tahun kelima. Nah, berarti event A ini anggotanya atau elemennya itu dari 0 sampai 5 karena T-nya ini menggambarkan tahun umur dalam tahun umur peralatan elektronik itu dalam tahun. Nah, terus kalau komplement ini dia intinya yang bukan. Jadi misalnya ada sample space S, terus ada event A kayak tadi misalnya ada event A. Nah, komplement ini berarti yang bukan event A. Misalnya kalau di sini contohnya ada kartu. Kalau misalnya event R itu kejadian di mana kita milih kartu yang warna merah, berarti komplement R itu kejadian di mana kita milih kartu yang warna hitam. Gitu. Next. Nah, kalau intersection, kalian tahu sih pasti ini intersection itu bahasa Indonesianya irisan. Jadi ya di sini contohnya misalnya kejadian A
kalau misalnya kita ngelempar dadu, kejadian A itu kalau angkanya genap, berarti kan 2, 4, sama 6. Terus kalau B, kejadian di mana angkanya itu lebih dari 3, berarti 4, 5, sama 6. Intersection-nya adalah di mana anggotanya itu ada di dua kejadian tersebut, berarti 4 sama 6. Kayak gitu. Nah, ada istilah namanya mutually exclusive, di mana dari dua kejadian tersebut nggak punya anggota yang sama sekali. Di sini contohnya, misalnya kejadian V, A, I, W, O, dan ini berarti huruf vokal gitu ya ceritanya. Terus kalau yang C, L, R, S, T. Nah, ini kan mereka nggak ada common elemennya sama sekali. Nah, ini bisa dibilang namanya mutually exclusive. Lalu kalau union ini bahasa gampangnya gabungan. Jadi dia gabungan dari dua event gitu. Next. Nah, ini yang tadi gue jelasin secara ilustrasinya. Kalau mutually eksklusif berarti dia nggak punya Kalau mutually eksklusif berarti dia nggak punya common element sama sekali, dia nggak beririsan sama sekali, nggak ada irisannya. Sementara kalau non mutually eksklusif berarti dia ada irisannya, kayak gitu. Next. Nah, masuk ke random variable. Nah, jadi random variable ini dia itu suatu fungsi yang mengasosiasikan angka dengan setiap elemen yang ada di sampel space. Misalnya, di sini contohnya ada dua bola yang diambil secara berurutan tanpa dikembalikan lagi dari suatu wadah atau kantong yang ada 4 bola merah dan 3 bola hitam. Di sini random variable Y itu menggambarkan jumlah bola merah yang keambil pas ngambil 2 bola itu. Berarti outcome yang memungkinkan itu kan tadi yang diambil 2 bola doang. Berarti yang memungkinkan ada 0 bola merah, 1 bola merah, terus 0 bola merah jadi hitam-hitam, terus yang kedua outcome-nya ngambil bola merah terus ngambil bola hitam, terus ngambil bola hitam ngambil bola merah, sama ngambil bola merah terus ngambil bola merah lagi. Nah, berarti random variabelnya itu ya ini si 2110 ini. Jadi outcome yang memungkinkan, pokoknya semua outcome yang mungkin dari eksperimen yang diasosiasiin sama angka gitu, gampangnya. Next. Nah, sebelum masuk ke soal, ada yang bingung atau ada yang mau nanya nggak? Kak, aku mau tanya boleh nggak? Ya, kenapa tuh? Aku masih bingung yang di soal yang ini, Kak. Apa namanya? soal yang pertama, terus habis itu yang C ada tulisannya dot plot itu, Kak. Aku bingung dot plot itu apa. Ini? Oh, oke. Zikri, silakan. Astaga, benar, gue juga lupa ya ada soal dot plot. Thank you, Fezi. Thank you, Fezi. Ini diingetin, gue juga lupa jelasin dot. Dot plot itu, ya udah, pasti lu tahu dot ya kan? Dot itu kan titik. Plot itu, ya udah lu ngeplot, taruh titik itu di mana. Dot plot itu ini sih yang kayak Fezi gambarannya. Ya udah kita cuman bikin semacam apa ya bilangnya itu, sumbu ya, atau ya kayak garis gitu lah. Terus lu plot aja data lu di situ. Oh, data pertama nih, yang kecil 18,04 itu di situ. 18,71 titik-titikin aja dot plot. Semua datanya diplot sebagai dot. Wih, gitu. Semua datanya diplot sebagai dot. Jadi datanya cuma ya 18,4 kayak gitu aja sih. Berarti itu mirip kayak sumbu X sumbu Y tapi versi interval dot gitu ya, Kak? Iya, tapi sumbu X doang. Iya, sumbu X ya. Karena ya, benar. Oke, makasih, Kak. Yuk, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Ya udah, nggak ada ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanya nanti.
Jadi sekarang masuk ke contoh soal random variable nih. Jadi di sini ada suatu perusahaan atau agensi mobil, dia tuh 50% inventory-nya, mobilnya itu punya side airbags, tapi setengahnya enggak. Nah, di sini soalnya minta kita buat minta kita buat nemuin formula buat probability distribution di mana pokoknya probability distribution dari jumlah mobil yang punya side airbags dari 4 mobil yang dijual sama perusahaan. Jadi dari 4 mobil itu ada berapa mobil yang ada side airbags-nya gitu. Pokoknya itulah intinya. Tapi yang diminta itu adalah formula dari probability distribution-nya. Nah, di sini jadi kan dia nanyanya dari 4 mobil ya. Jadi di sini karena probability dia ada side airbags dan gak ada side airbags itu sama-sama 50%, jadi kayak di sini itu kita mau nyari probability di mana di sini tuh kayak buat masing-masing kejadian probability-nya tuh berapa sih gitu. Jadi kayak misalnya untuk mobil yang pertama itu kan ada 2 kemungkinan, punya side airbags dan gak ada side airbags. Terus mobil yang kedua juga kayak gitu. Jadi kayak di sini tuh menggambarkan kejadian di mana empat-empatnya ada side airbags, atau mungkin mobil yang ketiga ini nggak punya side airbags kayak gitu. Nah, dari kejadian-kejadian ini karena masing-masing tadi kan probability mobil itu punya side airbag sama enggak itu sama-sama setengah. Jadi untuk tahu probability dalam kayak 4 mobil yang kejual itu tuh dikali gitu. Jadi ini kayak setengah dikali setengah kali setengah kali setengah. Makanya dapat 1/16 gitu. Jadi untuk masing-masing kejadian ini probability-nya itu 1/16 gitu. Next. Nah, di sini baru dijumlahin atau dikumulatifin. Jadi X ini kan dia merepresentasikan mobil yang dari 4 mobil itu berapa sih mobil yang ada side airbags-nya. Nah, itu X tuh merepresentasikan variabel itu. Jadi kalau yang nggak ada side airbags-nya berarti kan nggak ada side airbag semua, itu probability 1/16. Terus kalau 1 4/16. Nah, ini dapat dari tadi dijumlahin. Boleh back nggak sih? Nah, ini kayak misalnya gimana ya, gue pengen coret-coret tapi susah. Misalnya yang side airbags-nya 1, ini kan berarti ngejumlahin yang ini, terus ngejumlahin yang ini, ya kan, ini kan 1/16 tambah 1/16, terus ya kayak gitulah intinya. Jadi dijumlahin gitu. Next. Ya, nggak bisa hilang. Gimana hilanginnya sih? Oke. Ya udah. Nah, tadi karena yang diminta itu formulanya untuk nemuin probability distribution. Jadi setelah dilihat-lihat, kok pattern-nya itu mirip sama rumus kombinasi gitu. Rumus kombinasi itu yang ini nih yang di bawah kan, yang n faktorial 6 min k. Nah, jadi makanya ditemuin probability distribution formulanya ini 1/6 dikali kombinasi dari ini si 4x ini deh gitu. Pokoknya intinya sih ini lebih ke nyoba-nyoba ya. Kalau misalnya ditanya kayak coba temuin formula probability distribution, ya ini intinya nyoba-nyoba sih, kayak kalian ngeliat patternnya gimana gitu. Nggak selalu pakai kombinasi, bisa aja kayak kayak mungkin pakai penjumlahan atau apa kayak gitu. Jadi ya intinya nyoba-nyoba sih. Nah, terus yang kedua diminta untuk temuin cumulative probability distribution. Kalau kumulatif sih sama aja, tinggal ditambah. Jadi kalau untuk kumulatif yang 0 ya 1/16. Kalau untuk kumulatif yang 1 berarti 0 tambah 1. Terus kalau yang kumulatif yang ketika cars yang ada side airbag 2 ya berarti 0 tambah 1 tambah 2. Gitu aja sih.
Dan kalau untuk yang kumulatif nggak ada rumus kayak si yang nggak kumulatif, kayak yaudah ini cuma untuk 0 ya 0, untuk 0 sampai 1 1/16 kayak gitu sih. Gitu. Next. Nah, kalau ini contoh soal buat yang continuous random variable. Kalau tadi kan itu discrete. Nah, kalau ini yang continuous. Jadi di sini pokoknya ini tuh si fx ini dia itu adalah probability function dari vacuum cleaner dalam 1 tahun yang unitnya itu 100 jam, jadi per 100 jam, bukan 1 jam tapi per 100 jam. Jadi kalau misalnya X-nya 1 ya berarti itu 100 jam kayak gitu. Nah, ini tuh probability function-nya. Yang ditanya adalah berapa sih probability di mana vacuum cleaner-nya ini cuma dipakai kurang dari 120 jam yang pertama, dan yang kedua probability di mana dia dipakai 50 sampai 100 jam. Nah, kalau ini sih karena function-nya udah dikasih tahu, next. Jadi tinggal dimasukin aja. Kalau di buku itu kan rumus probability density function buat yang buat yang continuous itu dia pakai integral. Jadi integral dari si fx-nya. Nah, untuk yang 120 jam, karena tadi kan unitnya itu 100 jam, berarti dibagi 100 jam. Jadi 120 dibagi 100. Jadi yang kita mau cari itu probability di mana X kurang dari 1,2. Sama aja intinya probability dia kurang dari 120 jam. Nah, kalau ini sih tinggal dimasukin aja. Jadi di sini functionnya dia beda-beda gitu, kayak kalau untuk kalau untuk 0 sampai 1 dia functionnya itu X, kalau 1 sampai 2 itu 2 min X, dan sisanya itu 0. Nah, di sini kan dia yang ditanya itu 1,2 ya. 1,2 berarti yang enggak salah, bukan kayak gitu. Bukan. Jadi di sini rumusnya itu kan integral dari fx. Nah, integral kan dia mau tahu probability berarti dari 0 sampai 1,2, tapi 1,2-nya nggak kehitung kan karena continuous. Nah, karena di sini 0 sampai 1 dan 1 sampai 1,2 itu beda fungsinya, makanya ini karena ini kan kalau 0 sampai 1 itu X, tapi kalau 1 sampai 2 dia 2 min X. Berarti karena ini yang diminta 0 sampai 1,2 kita harus misah fungsinya karena functionnya ini tuh berbeda untuk untuk 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Jadi yang 0 sampai 1 itu berarti fungsinya yang X, terus 1 sampai 1,2 pakai yang fungsi 2 min X. Pakai 2 min X. Ya udah, ini tinggal integral biasa aja sih, kayak X diintegralin, berarti jadi setengah X pangkat 2, terus 2 min X diintegralin, terus tinggal dimasukin. Kayak gitu. Pasti kalau hitung-hitungan integralnya kalian bisa. Nah, terus kalau yang untuk yang B sama aja, tapi dia 50 sampai 100. Berarti 50 bagi 100 0,5, terus 100 bagi 100 ya 1. Karena ditanya 0,5 sampai 1, berarti kan dia masih masuk dalam interval ini nih, yang jelek banget. Interval yang ini. Berarti dia pakainya X aja. Kalau ini kan tadi harus pakai dua function. Kalau yang ini pakai X aja. Ya udah tinggal dimasukin jadi X dx, fx-nya diganti X, terus diintegralin, ya udah deh dapat probability-nya gitu. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, bisa lanjut. Oke, malam teman-teman semua. Jadi sekarang gue bakal ngejelasin tentang discrete probability. Mungkin langsung ke contoh soal aja ya. Jadi untuk contoh soalnya itu ada sebuah kampus University of Michigan yang dia itu menyatakan bahwa 70% dari mahasiswanya itu nggak setuju sama ngisap ganja daily pot smoking, according to a report. Nah, dari 70% tersebut tuh dari seluruh mahasiswa yang ada di University of Michigan itu 12 orang tuh dipilih secara random buat jadiin sampel untuk ditanyain opininya mereka. Nah, kita itu disuruh cari probability dari
probability jumlah dari orang-orang yang nggak setuju dengan ngisap ganja ini, A dari 7 sampai 9. Jadi yang A itu probability dari 7 sampai 9 orang nggak setuju dengan pot smoking. Terus yang kedua at most 5 tuh maksudnya maksimal 5, jadi kurang dari 5 gitu. Dan C itu not less than 8, not less than 8 berarti lebih dari 8. Nah, dari soalnya ini tuh, ini tipe soal ini binomial distribution. Kenapa? Karena di sini kita mau cari tingkat sukses atau enggak. Nah, di sini kan jadi binomial distribution ini kan dia Bernoulli trial can result in a success with probability P. Nah, suksesnya ini tuh dia ketika kita nemu orang yang nggak setuju dengan smoking pot daily ini. Nah, di sini makanya kita mau cari binomial distribution dari si smoking pot daily ini. Next, Zik. Nah, oke, jadi tadi kan antara 7 sampai 9. Sebenarnya kalau binomial distribution itu ngerjainnya gampang aja sih, cuma ngeliat tabel doang. Kayak yang tadi kan kalau yang A itu antara 7 sampai 9. Ya berarti di sini kita cari probability-nya. Nah, ini kan buat nyarinya itu di sini kita mencah lagi buat nyari yang antara 7 sampai 9 itu kita pecah jadi P X kurang dari 9 sama P X kurang dari 6. Nah, kenapa? Karena di sini kan kita mau nyari yang berarti yang 987 gitu. Jadinya buat nyari yang 987 ini kita kurang sama probability yang dia kurang dari 7. Kurang dari 6, sorry, karena 7 masih termasuk. Nah, yaudah dari 9 sama 6 ini kita ngelihat dari tabel aja langsung. Nah, kan tadi buat ininya adalah 0,7. Apa namanya? P-nya. Nah, di sini kita cari yang R-nya 6. Yang ini kan 6 sama 9. Jadi kita cari yang 6 itu di sini 0,1178 dan yang 9 itu 0,7472. Jadinya cuma tinggal 0,7472 dikurang 0,1178. Jadi hasilnya adalah 0,6294 atau sekitar 62,9% kemungkinan kita kita dalam 12 sampel tadi kita nemu 7 sampai 9 orang yang nggak setuju dengan adanya smoking pot daily. Next. Nah, kalau yang B tadi sama caranya, karena dia maksimalnya 5, berarti kan dikurang dari 5. Nah, ya udah di sini kita tinggal cari yang R-nya 5 gitu. Ya udah di sini tadi yang setuju ada 70% jadi 0,7, terus di sini 5, jadinya dapat 0,0386. Jadi cuma 3% kemungkinannya. Next. Nah, sama yang C tadi dia minimal 8, berarti lebih dari 8. Nah, karena kalau misalnya dia lebih dari 8 itu kan dia nggak terhingga ya kalau misalnya diterusin gitu. Nah, jadinya di sini kita balik. Jadi 1 dikurang X kurang 7. Di mana X ini tuh lebih dari 1. Jadinya batasan 0. Nah, dari di sini 7 itu tinggal lihat tabel di P 0,7 dia nilainya adalah 0,2763. Jadinya tinggal 1 kurang 0,2763. Hasilnya adalah 0,7237 atau sekitar 72%. Dari 12 orang tersebut 8 orang minimal 8 orang nggak setuju kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain atau masih ada yang bingung? Aman, Bang. Oke. BTW kalau misalnya penjelasan gue kurang jelas atau mungkin gue ngejelasinnya kecepatan, ngomong aja ya. Oke, Zik, boleh langsung ke soal berikutnya, Zik. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini tuh tentang rumah sakit. Jadi sebuah rumah sakit di kota-kota besar itu dia lagi ada traffic yang gede terhadap pasien yang masuk emergency room atau IGD ya kalau di Indonesia. Nah, di suatu rumah sakit yang di kota besar itu, staf-staf rumah sakit tersebut tuh nggak bisa kalau misalnya traffic dari pasien yang masuk emergency room itu lebih dari 10 orang. Jadinya kalau misalnya dia 11 atau 12 atau lebih itu dia udah nggak kuat rumah sakitnya. Jadinya di sini maksimal 10 dalam sejam in a given hour. Nah, di sini kita asumsikan bahwa arrival dari pasiennya itu mengikuti distribusi Poisson.
distribusi Poisson atau distribusi kedatangan. Dan historical datanya tuh berdasarkan historical datanya itu rata-rata kedatangan pasiennya itu adalah 5 orang per jam gitu on average. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa probabilitas pada given hour itu staff nggak bisa gitu. Dia mengakomodir traffic dari pasien yang masuk emergency case. Sama yang ke B itu probability jika lebih dari 20 emergency itu 20 pasien yang ke emergency room itu datang during a 3-hour shift. Jadi dalam waktu 3 jam ada 20 orang atau 20 pasien yang masuk ke emergency room. Nah, di sini kita pakai ini Poisson distribution. Kenapa? Karena di sini kita mencari tahu probability terhadap kedatangan per waktu gitu. Karena kalau Poisson itu kan satuannya dia dia itu dalam bentuk rate gitu. Jadi jumlah kedatangan per satuan waktu gitu. Jadinya di sini kita pakai Poisson. Next sih. Nah, sebenarnya kalau pakai Poisson juga sama kayak tadi, kalian bisa ngeliat tabel di buku Statdas. Gue lupa tabel berapa, nanti kalian bisa cari. Nah, tadi kan rata-rata kedatangannya itu adalah 5 pasien per jam kan. Yang dimana di sini kita menggambarkan sebagai lambda kali T. Nah, jadi lambda kali T itu tadi 5. Dan soal A kan tadi probability dari si rumah sakit ini nggak kuat kan buat nampung, yang berarti dia lebih dari 10 karena maksimalnya itu 10 orang. Nah, jadi buat probability-nya di sini kita cari yang lebih dari 10 dan Poisson rate-nya itu 5 pasien per jam. Di sini kita bisa langsung lihat tabel di mana mean-nya itu 5 dan R-nya itu 10. Nah, oh ya ini kan kayak yang tadi sebelumnya gue bilang, karena dia tuh lebih dari kan, dia lebih dari 10 yang berarti dia nggak ada batas, jadinya kita batasin gitu. Jadinya dibalik 1 dikurang probability X-nya itu kurang lebih dari 10, kurang dari 10, kurang sama dengan 10, dan Poisson rate-nya itu jadi 5. Nah, ini karena udah dikotakin nih si hasilnya, si P-nya ini tuh 0,9863. Nah, jadinya 1 dikurang 0,9863 hasilnya adalah 0,0137 atau cuman sekitar 1%. Kayak gitu. Next sih. Nah, kalau misalnya soal yang B itu kan tadi dia given hour, dia tuh interval waktunya kan 3 jam. 3 jam per period. Nah, jadinya dari mean itu kita kali lagi. Kan tadi arrival itu tuh 5 pasien per jam. Nah, jadinya kalau misalnya waktunya 3 jam, jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, jadinya buat arrival rate itu jadi 15. Dan tadi itu kan soalnya probability si rumah sakit ini tuh ada 20 pasien lebih yang datang ke emergency room. Jadi di sini P X lebih dari 20 dengan lambda T-nya sama dengan 15. Nah, karena ini lebih dari, jadi kita jadiin kurang dari dengan 1 kurang probability X, jadi kurang 20 gitu. Nah, kita lihat tabel lagi. Dari mean ini kan dapat 15, dan dari jumlah sampelnya tadi ada 20 orang yang datang, lebih dari 20 orang, jadi di sini kita ngeliat R-nya 20. Nah, di sini dapat berarti itunya adalah probability-nya adalah 0,9170. Nah, jadi tinggal 1 dikurang 0,9170. Jadi hasilnya adalah 0,0830 atau sekitar kemungkinan 8,3% si rumah sakit ini kedatangan 20 pasien atau lebih saat 3-hour period kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita langsung next aja. Oke, jadi sekarang ini adalah soal continuous probability. Kan kalau tadi kan discrete kan, karena di sini kita tahu jumlah eksaknya berapa dan dia setiap interval waktu itu ada jelas gitu. N-nya berapa. Sedangkan kalau continuous probability itu dia dia tuh shifting value-nya itu sangat-sangat cepat gitu, dan bahkan jadi nggak istilahnya dia tuh seiring waktu terus berubah gitu. Nah, ini soalnya adalah kita disuruh cari tahu
probability dari X. X itu random variable dengan mean-nya itu 50 dan standar deviation-nya 10 dengan distribusi normal. Nah, di sini kita disuruh cari probability si X ini tuh nilainya adalah di antara 45 sama 62 gitu. Oke, next. Zik, ini lu ke slide sebelumnya. Oke, jadi di sini kita pakai z-test ya buat nyari buat nyari probability-nya. Nah, jadi z-test ini tuh rumusnya adalah X itu nilai yang ditanyain. Kan tadi yang nilai yang ditanyain itu kan di antara 45 sama 62. Nah, dikurang mean-nya tadi kan 50 per standar deviasi. Tadi kan standar deviasinya 10 kalau nggak salah. Nah, di sini karena nilainya itu kan di antara tadi, berarti ada dua nilai kan, 45 sama 62. Nah, jadi kita di sini cari Z1 sama Z2. Nah, Z1-nya itu yang 45 tadi, 45 kurang 50 per 10, dapat Z1-nya min 0,5. Dan buat Z2-nya tadi karena batas kanan yang ditanyanya adalah 62, jadinya 62 dikurang 50 per 10, yang hasil 1,2. Nah, jadi probability nilai X itu di antara 45 sama 62 itu sama aja kayak nilai si Z itu, si Z yang X ini di antara min 0,5 sama 1,2 kayak gitu. Nah, sebenarnya kita tinggal ngeliat tabel juga sama kayak tadi. Ini kita jadiin yang P min 0,5 kurang dari Z kurang dari 1,2 kita jadiin semuanya kurang dari gitu biar ada batasnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngeliat tabel itu yang Z kurang dari 1,2 adalah 0,8849 dan yang Z kurang dari min 0,5 adalah 0,3085. Nah, yaudah tinggal dikurang, hasilnya 0,5764 kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada mungkin next saja sih. Ini gue tuh sih. Oh lah. Iya deh. Ya, tadi kan udah sempat bahas discrete probability, terus sempat juga bahas yang continuous probability. Nah, sebenarnya ada nih, ya kan? Dia sebenarnya discrete, tapi bisa didekati pakai sesuatu yang continue gitu. Karena apa? Ya karena discrete-nya udah banyak banget gitu lah. Saking discrete-nya udah banyak nih gitu. Ya udah kalau di kelasin gitu ya tetap banyak juga kelasnya gitu. Jadi bisa didekati pakai continuous. Nah, contohnya tuh ini. Ya udah ini. Nah, gimana ini ceritanya? Apa sih yang ditanya di sini? Udah baca aja dulu soalnya kan. Karena memahami soal itu tengah menjawab kalau kata orang-orang yang Nah, katanya nih probability that the patient recover. Jadi kemungkinan seorang pasien itu recover 0,9. Jadi kalau ada pasien 0,9 atau 90% lah. 90% dia kemungkinan recover. Berarti kemungkinan matinya 10%. Nah, dari 100 pasien ke depan, 100 pasien yang mau diuji berikutnya nih, gitu, disuruh temuin probability of gitu, kemungkinan apa? Antara 84 sampai 95, tapi inklusif. Arti inklusif apa? Artinya 84 sama 95-nya termasuk gitu. Jadi kalau eksklusif baru nggak masuk gitu. Kalau between 84 dan 95, kan kadang kita kalau dengar between tuh katanya, between nih 84 sama 95 masuk nggak ya? Bisa berantem sendiri. Makanya nggak tahu inklusif. Ya udah kalau inklusif berarti 84 sama 95-nya termasuk gitu. Atau yang kedua, kurang dari 86 yang survive. Kalau nggak dikasih tahu nih, ya asumsinya eksklusif deh. Ntar kita lihat aja di pembahasan. Nah, cara ngitungnya gimana? Sebenarnya sama. Kan tadi kan konsepnya kalau yang ini normal approach to binomial. Jadi sebenarnya case-nya binomial. Ya kan? Binomial ada yang ingat nggak? Mau ditunjuk nggak? Binomial tuh intinya kan ada dua kemungkinan lah gitu. Recover sama enggak. Makanya tadi kan case-nya kemungkinan dia recover 90%. Ya berarti kemungkinan lainnya cuma dia nggak recover kan, nggak ada kemungkinan lain. Itu binomial. Tapi kita mau coba approach nih, pakai
distribusi normal gitu. Nah, cara proxy gimana? Tadi kan kalau normal rumusnya udah ada tuh dikasih Arik nih. Nah, ini. Ya udah, Z itu X dikurang mu per apa namanya sigma. Ya udah. Mu-nya itu diganti N kali P, terus sigma, kan tadi bawahnya sigma ya harusnya. Berarti kalau sigma kuadratnya itu NPQ, apa ini? Sigmanya berarti akar NPQ. Ya udah, nanti diganti aja. Karena kita mau approx pakai normal gitu. Sebenarnya ini case-nya binomial, jelas binomial ya kan, jumlah pasien itu kan nggak ada continuous-continuousnya kan jumlah orang. Tapi karena itu banyak, kita mau coba approx pakai normal. Ulang aja terus. Nah, gimana cara ngitungnya? Apa itu P, apa itu N, apa itu Q? P itu peluang terjadinya sesuatu yang itu kita ukur gitu, kayak yang yes gitu. Ya udah, berarti P-nya 0,9, N itu jumlah sampel ya berarti. Ini jumlah yang mau ditesnya. Terus Q itu 1 dikurang P. Berarti 1 dikurang 0,9. Berarti 0,1. Nah, tadi kan udah kasih tahu rumusnya itu. Mu itu N kali P, sigma itu akar NPQ. Udah hitung aja lah. N kali P, N-nya 0,9, P-nya, salah. N-nya 100, P-nya 0,9. Berarti NP-nya 90. Sigmanya juga ya udah dihitung, pasti bisa. Nah, rumus probabilitasnya apa? Rumus probabilitasnya ini gitu. Ya udah, lengkapnya yang di kotak ini, tapi simpelnya gini, area under the normal curve to the left of x plus 0,5 gitu. Ya, artinya ini udah pusing banget. Jadi luas di bawah kurva dari x plus 0,5 ke kiri, woi banyak banget gitu. Jadi ada x plus 0,5 nih, kan x-nya mau dicari, x plus 0,5 berarti tambahin dikit. Nah, luas dari ini ke kiri, nah itu rumusnya ini. X tambah 0,5 dikurang NP per akar NPQ. Kenapa sih ditambah 0,5 atau dikurang, kenapa sih ditambah 0,5? Gue nggak tahu ya, sebenarnya teori apa namanya jelasnya gimana. Tapi kalau kita mau logikain gitu kan kita mau cari misalnya nih, tadi ya titik 84. Nah, kalau kita mau mengukur daerahnya itu 84 ke kiri, kan kayak 84-nya kayak belum masuk gitu ya. Makanya kayak kita geser dikit ke kanan nih, di 84,5. Jadi 84-nya keambil, walaupun tapi 85-nya nggak sampai keambil. Ditambah 0,5. Yaudah, ntar kalau nggak ditanya aja. Nah, terus tadi kan gue udah bilang berulang-ulang ya. Ini kita approx binomial, pakai normal. Syaratnya ada 2. Syaratnya apa gitu kita bisa. Jadi ini syaratnya N kali P sama N kali 1 min P lebih besar atau sama dengan 5. Jadi NP-nya 90, N kali 1 min P-nya 10. Dan lebih dari 5. Berarti kita bisa approx kasus binomial tadi pakai distribusi normal. Kenapa kita approx? Karena gini, nih, ini kan mana tadi binomial? Contohnya ini. Nah, ini binomial. Ini kan N-nya 12 ya kan? Bayangin kalau misalnya N-nya 100 kayak tadi, harus nyiapin berapa tabel gitu kan, 12, yang 13, yang 14, yang 15, yang 16, sampai yang 100. Makanya kalau misalnya udah gede, kita approx saja pakai norm. Bisa kalian hitung-hitung ya. Nah, yaudah dihitung. Tadi kan case-nya, kalau ada yang lupa, case-nya yang ditanya 84 sampai 95. Tapi inklusif gitu. Berarti 84-nya mau masuk, 95-nya mau masuk. Jadi bayangin ya, ini kurva nih. Kurva normal. Ya kan? Rata-rata 90, kenapa itu kan tengahnya. Nah ini 84 di sini misalnya, 95 di sini. Dah, itu diingetin aja ya. Itu inklusif, ini mau dimasukin 2 titik ini. Kurva ini. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, ya udah, sebenarnya kayak kita aja gitu sih. Kan ini kan kurva. Wah, tarik tuh. Tarik. Ya. Nah, mudah-mudahan nggak lama guys. Ini doang yang terteret, di sini nggak. Nah, ini kurva. Ini 84. Ini 95. 9 berapa sih soalnya? Ya, 95 ya. Nah, yang kita mau cari luas ini nih. Sebenarnya ya kan kita punya teorinya area under the normal curve to the left gitu. Kita cuma bisa ngukur, kita cuma punya
cara untuk ngitung ke kiri nih gitu. Sementara kita harus ngukur 84 ke kanan atau 95 ke kiri, tapi mentok di 84. Wih, gimana tuh artinya ya kan? Ya udah kita hitung aja 95 ke kiri dikurang 84 ke kiri, ya kan? Ntar hasilnya ini deh, yang tengah. Ya udah, karena udah tahu, rumusnya tinggal di itu. Orang hitungnya ya udah tadi deh. Nah, ya kan berarti. Nah, gimana cari bilangnya? Gini, yang cara ngukur 84 ke kiri gitu. Ya udah ganti aja X-nya 84. Nah, tapi kan ini tambah nih, ya kan? Harusnya 84 tambah setengah jadi 84 setengah kan? Tapi di sini 83 setengah. Weh, ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang bisa nebak nggak nih kenapa nih? Ya kan? Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Karena gini guys, tadi kan inklusif. Terus 84-nya mau dimasukin kan? Jadi kita mau ukur ke kiri. Jadi kalau 84 setengah kan lebih sedikit nih. Kalau 84 di sini, 84 setengah di sinilah gitu. Kalau kita ngurangin yang ini, ntar kan 84-nya jadi nggak kehitung gitu loh. Nah, makanya kurangin dikit nih di 83 setengah. Di sini, biar 84-nya kehitung. Gitu. Begitu juga yang 95. Kenapa kita lebihin dikit jadi 95 setengah? Ya karena biar 95-nya masuk. Kalau kita kurangin ke 94 setengah, 95-nya nggak masuk. Gitu. Ya udah, berarti cara ngitung luasnya ya sudah, tinggal luas apa namanya dari 95 ke kiri dikurang 84 ke kiri. Nah itu berapa sih? Ya udah pakai rumus yang tadi. Rumus yang tadi. 84 ke kiri kan berarti rumusnya tadi ya dikurang apa X dikurang mu dibagi nah, ya sudah X-nya 84,5. Mu-nya tadi kan N kali P ya, 90, sigmanya 3. Udah dia dapat min 2,17, ininya yang 95-nya 1,83. Kita cari aja di tabel normal, min 2,17 sama min 1, enggak, sama plus 1,83. Tinggal dikurangin. Dan jadi kurang yang kecil. Nah, jadi dia segini. Gitu. Ada yang mau ditanya? Kak, gue mau nanya, Kak. Ada lagi. Apa? Sebenarnya gue udah lumayan ngerti sih ini. Cuman gue mau nanya aja kayak kalau indikator bahwa datanya tuh banyak banget tuh berapa ya? Kayak buat pakai pendekatan dari binomial ke ini. Normal. Nah, ini. Yang tadi. Iya. Henry ya? Nih. And the approximation will be good if NP dan N kali 1 min P lebih dari 5. Nah, tadi kita cek nih. NP-nya 90, oh lebih dari 5. N kali 1 min P-nya kan berapa sih? 100 dikali 1 dikurang 0,9, 0,1. 100 dan 0,1, 10. Weh, dulunya lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, kita bisa pakai approximasi ini. Itu Henry. Oh, oke. Thank you, Kak. Yo. Bang, gue mau nanya lagi, Bang. Sabi. Sebetulnya menurut gue kalau misalkan dari contoh-contoh soal gue udah paham, tapi kalau misalkan ada contoh soal baru itu masih rada bingung gitu, misalkan rumus yang ini dipakainya pas kapan gitu, Bang. Wah, itu pentingnya latihan. Anjay. Oh, iya banget. Tapi emang gitu sih kayaknya. Kalau menurut gue emang adalah manusia-manusia di luar sana yang genius gitu ya kan. Sekali belajar, gitu, langsung paham, langsung ngerti ini dipakai di mana. Cuman gitu, kalau manusia-manusia normal, mungkin gue, elu, dan kebanyakan orang, ya gue perlu ngerjain 2, 3, 4, atau mungkin 5 soal yang sama gitu sampai dapet polanya sih. Jadi gue nggak punya shortcut, gue nggak punya cara cepat buat nyelesain masalah itu. Mungkin Alex sama Estin ada, gue nggak tahu. Nanti bantu dijawab aja guys. Tapi kalau saran gue sih ulang-ulang dan latihan doang. Kayak gitu. Iya, benar-benar kata Zikri. Cuma sebenarnya buat setiap probability distribution itu ada karakteristiknya masing-masing gitu. Jadi dengan lo latihan lo akan dapat gitu lo polanya kayak untuk case ini akan pakai yang mana. Misalnya Poisson nih. Kalau Poisson itu pasti dia akan kayak dia bentuknya rate gitu, kayak misalnya 10 per jam atau 20 per ini gitu. Jadi kayak suatu angka dalam
suatu unit gitu. Terus kalau normal itu kan dia continuous, berarti dia kayak yang pengukuran gitu, kayak misalnya tinggi atau apa. Terus kalau binomial itu dia lebih ke yes or no, defektif atau enggak, kayak gitu-gitu. Jadi ya benar sih kata Zikri, intinya banyak latihan biar nangkap polanya gitu. Atau mungkin bisa recall materi-materi teoprop, karena kan probabilitas ya sebenarnya. Buka catatan lo yang lama atau buka materi-materi yang lama, mungkin bisa mengingat. Tapi yang jelas gitu, mohon maaf gue nggak punya shortcut-nya sih, kayak sih. Gitu. Oke Bang, makasih Bang, makasih Kak. Ada lagi? Bang, gue izin nanya boleh Bang? Tadi yang halaman sebelumnya boleh nggak di back? Boleh dong. Dan berarti yang Z kurang dari sama dengan X ditambah 0,5 ini sebetulnya plusnya itu relatif dong ya, berarti dia bisa plus tapi juga bisa minus dong, tergantung dari apa yang mau gitu nggak? Sebenarnya gini, kalau nanti pada soalnya gitu, ya lu pasti relatif gitu, lu akan simpelnya iya, tergantung case. Tapi dengan lu nanya itu bagus sih, berarti lu nangkap gitu kan. Ada momen di mana lu perlu angka itu, jadi lu harus geser ke suatu titik, jadi dia keambil, atau lu nggak perlu angka itu, jadi lu harus geser ke suatu titik, jadi dia nggak diambil, kayak gitu. Itu benar. Cuman kalau teori di kotak ini, ya ini mutlak plus, karena arti soal ini kan emang dia mau bilang ya berapa apa bilangnya probabilitas atau berapa proportion yang kurang dari X. Tapi kalau pada prakteknya nanti yang harus sama kayak kotak ini tergantung case. Bener loh. Oke. Thank you. Yoi. Lagi? Nggak ada. Alhamdulillah. Next. Wah, sama ya. Nggak salah ya. Sama udah paham kan? Konar 86 tadi konsepnya sama. Nah, cuman yang 86 ini karena nggak disebut inklusif, jadi kita emang nggak mau cari tahu yang 86 gitu. Makanya tadi bener yang ditanyain Farel gitu. Kayak nggak selamanya ditambah, karena 86-nya kita nggak mau tahu, geser aja ke 85,5 biar yang keambil 85,5 bawah. Nah, tadi continuous. Ini continuous juga. Kalau tadi normal, ini eksponensial. Ada sekian banyak jenis contoh soal eksponensial sih kayaknya. Cuman ini gue mencoba ambil satu yang kayaknya menarik gitu. Memorylessness. Gitu. Apa sih memorylessness? Ya udah dibaca aja. The number of occurrences in one time. Intinya, jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu itu independen atau nggak dipengaruhi sama jumlah kejadian di interval waktu lain yang nggak kita libatkan gitu. Jelas nggak tuh ya? Nanti ada pas soal mungkin lebih jelas. Atau the future arrival atau misalnya kejadian atau kedatangan di waktu-waktu berikutnya buat kosong. Buat kedatangan berikutnya nggak terpengaruh sama data sebelumnya. Jadi mau udah datang 1000 atau berapa ya tetap aja. Pola kedatangan berikutnya bakal start dari titik di mana kita mau mengamati. Weh, itu kan luar ini. Langsung aja contoh soalnya aja lah ya. Soalnya gini, ya sudah dibaca juga soalnya pelan-pelan. Kita ngertiin dulu soalnya baru kita hitung. Soalnya adalah suppose the number of miles that enter. Misalnya jumlah mil yang bisa ditempuh sama sebuah mobil sebelum baterainya habis. Oh, ini mobil listrik berarti. Jadi ada mobil gitu. Jumlah mil yang bisa ditempuh sebelum dia habis baterai itu rata-ratanya 10.000 mil dan terdistribusi secara eksponensial. Eksponensial gimana sih? Gini. Nah, gitu. Rata-rata 10.000 mil. If a person desire to take. Jadi kalau ada orang, dia mau melakukan perjalanan 5.000 mil, what is the probability, berapa kemungkinan dia bisa nyelesain trip tanpa habis baterai atau tanpa ganti baterai. Berarti kan itu tandanya masih cukup ya baterainya gitu. Rata-ratanya 10.000, berapa kemungkinannya dia jalan 5.000 terus masih hidup. Nah, ini di mana memorylessness-nya? Di sini. Kita nggak perlu tahu gitu. Ini mobil ceritanya udah dipakai berapa sih? Udah dipakai berapa mil sebelumnya? Ya udah, itu memang berpengaruh. Tapi kalau buat ngitung distribusi eksponensial, ini ceritanya itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Ya udah, kita mulai dari awal. Setelah kita udah mahamin itu, udah sih, ini mah rumus distribusi eksponensial biasa sih, kalian udah dapat pasti di Teoprof ya.
lifetime-nya lambdanya itu, lambda itu kan berapa jumlah kejadian. Oh, ini harusnya 10.000 ya? Astaga. Ya udah nih 10-nya 10.000, 5-nya 5.000 ya, gengs. Tapi nggak ngaruh kok. Lambda itu kan berapa kejadian gitu dalam satu gimana nih bilangnya? Satu unit tertentu. Wih. Oke, intinya gini deh. Kalau kita diketahui suatu data yang sifatnya kayak ukuran gitu, berapa banyak, itu lambdanya 1 per dia. Anggapnya gitu aja, simpelnya gitu. Nah, jadi ya udah, lambdanya ketahuan 1/10, terus T0 itu yang kita mau ukur sebagai batasnya. Terus ya udah, probability cumulative function-nya yang ini, yang fx. Waduh, ini gimana bilangnya? Intinya untuk x lebih besar daripada 0 gitu, dari x lebih daripada 0 ke kanan, terus itu peluang terjadinya inilah dihubungin pakai ini. Untuk x tertentu, kalau x-nya 1 ya tinggal diganti 1, x-nya 2 tinggal diganti 2, x-nya 3 tinggal diganti 3, lambdanya juga. Udah kita masukin aja sih. Kan kita mau tahu nih, berapa kemungkinan mobil itu masih hidup setelah kita pakai 5.000 mil, ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu nih, sebelumnya udah dipakai berapa, ya kan? Kita nggak tahu udah dipakai berapa. Cuman itu nggak ngaruh, karena tadi namanya memorylessness. Jadi T0 plus T, ketika sudah, gue salah nulis nih. Harusnya 5 plus T setelah terjadi, iya. Aduh, nanti gue revisi sebelum gue kumpulin ya. Agak gimana dong? Pokoknya, kalau nggak logikanya aja deh. Berapa kemungkinan gitu dia masih selamat, masih bisa jalan 5.000 mil. Itu udah caranya kita anggap lagi. Nah, T0-nya kan 5 plus T ketika sudah kayaknya yang T 5 ini T deh, bukan T0. Aduh. Ulang ya. T itu 5. T0 ini yang udah kejadian. Ya udah, kita nggak peduli udah kejadian berapa, kita cuma mau tahu pokoknya ini kita tambahin 5.000 mil lagi. Itu sama aja probability-nya kayak T lebih besar daripada 5. Udah masukin rumus eksponensial biasa. Eksponensial biasa kayak gini. Lebih dari 5 itu kan artinya 1 dikurang kumulatif sampai 5 kan? Ya kan? Kalau misalnya lebih dari 5 berarti total semua dikurang, kalau misalnya 4, 3, 2, 1, atau kalau ada 4,5, 4,5 dikurang semua. Jadi ya udah tinggal 1 dikurang P lifetime kurang dari 5. Kurang dari 5-nya berapa kemungkinannya? Ya udah pakai rumus ini deh. Masukin lambdanya 10, lambdanya 1/10, sorry. X-nya 5. Dapat hitung-hitung hasilnya 0,6. Jadi kemungkinan kita selamat 0,6. Ngitung gue ini harusnya ini T, dan ini P lifetime 5T ketika sudah terjadi lifetime lebih besar daripada sudah terjadi. Gitu. Aduh, maaf. Ada yang mau ditanya? Wih, nggak ada. Alhamdulillah. Oke. Dikit lagi guys, mudah-mudahan kelarnya nggak lama. Oke, sekarang kita lanjut ke sampling distribution. Jadi sampling distribution itu sebenarnya mirip sama yang dijelasin Yasmin sebelumnya tentang probability distribution, tapi ini tuh buat buat random variabelnya gitu. Kayak yang soal continuous tadi. Nah, di situ kita kenapa sih butuh sampling distribution? Karena mungkin yang udah dijelasin sama Ziki tadi pas awal, karena kita nggak mungkin ngambil semua populasi tersebut itu kita analisis, nggak mungkin. Jadi di sini kita butuh sampel gitu buat inferential statistik, buat ngambil kesimpulan dari suatu populasi gitu. Jadi di sini kita cuma ngambil sampel doang. Nah, jadi si sampling distribution ini itu cuman dia itu tergantung sama beberapa aspek, ya antara lain tuh distribusi dari populasinya, entah dia normal, eksponensial, atau mungkin Weibull gitu. Terus besar dari sampelnya, sama metode dalam memilih sampelnya. Nah, terus tuh karena sampel itu kan dia harus diambil secara random ya, secara acak. Karena kalau misalnya enggak, ya berarti sampel yang lo ambil tuh bias gitu. Nah, ketika sampel tuh bias, pasti
kesimpulan yang lo ambil dan hasil yang lo peroleh dari perhitungan sampling distribution itu pasti errornya gede gitu. Nah, jadi untuk sampling distribution itu dia mean and variance itu beda lambangnya. Kan kalau misalnya mean sama variance di yang sebelumnya kan dia pakai itulah lambangnya pokoknya beda. Kalau misalnya ini tuh dia pakai X bar sama S kuadrat. Kalau variance kan pakai yang apa sebutannya itu, gue lupa, itulah pokoknya yang kalau misalnya variance atau standar deviasi pada sampel tuh S pangkat 2 lambangnya kayak gitu. Oke, jadi langsung next. Oke, jadi buat soal yang pertama itu ada sebuah electrical firm yang memanufaktur sebuah lampu itu, yang punya jangka waktu hidupnya itu minnya sekitar 800 jam dan standar deviasi 40 jam gitu, dengan dia itu punya distribusi normal. Nah, di sini kita disuruh cari probability dari sebuah random sample yang terdiri dari 16 bola lampu yang punya masa hidup rata-ratanya itu kurang dari 775 jam. Nah, mungkin kalau soal yang sampling distribution sama yang enggak tuh lebih gampang dibedain. Karena kalau misalnya soal sampling distribution tuh pokoknya pasti dia ada sampelnya. Kayak misalnya yang ini kan dia ada random sample of 16 bulbs atau 16 bola lampu. Nah, itu berarti kalian pakai metode sampling distribution ngitungnya. Kalau misalnya nggak ada kata-kata sampel, itu berarti kalian pakai mean sama standar deviasi yang biasa aja, yang kayak soal-soal sebelumnya. Gitu nggak pakai z-test yang biasa. Oke, next Zik. Nah, buat rumus, nah di sini itu juga pakai z-test, tapi buat z-testnya itu beda. Kan kalau tadi kan z-test yang sebelumnya itu dia X kurang mean per standar deviasi doang. Nah, kalau misalnya sampel, si standar deviasinya itu dibagi sama akar dari jumlah sampelnya. Nah, jadi kan tadi kan sampelnya itu adalah 16 sampel. Nah, jadi buat standar deviasi dari sampelnya itu ngitungnya adalah standar deviasi populasinya per akar dari jumlah sampelnya, yang berarti 40 dibagi akar 16 yang sila 10. Nah, ya udah kalau misalnya udah dapat meannya, dapat standar deviasinya, tinggal hitung deh. Dari z-testnya cuman kan tadi kita pengen probability kurang dari 775 jam. Ya udah berarti X-nya masukin 775 dikurang min 800 per standar deviasinya 10. Ya udah dapat Z-nya itu min 2,5. Ya udah kita ke tabel. Kalian ke tabel ngelihat yang Z-nya min 2,5, terus yang N-nya itu 16 gitu. Nah, hasilnya didapat 0,0062 atau 6,2% gitu kemungkinannya. Oke. Nah, ya, ngelihat tabel A3 berarti. Oke, buat soal yang kedua ini tuh tentang sebuah manufakturer dari sebuah televisi gitu. Nah, di sini tuh kita punya ini dua sampel. Dua sampel itu maksudnya sampel dibandingin gitu kan. Kalau tadi kan sebenarnya satu sampel size-nya 16. Nah, kalau misalnya itu kita punya dua sampel dengan sampel size yang beda gitu. Nah, sampel yang A nih, sampel-sampelnya itu punya mean lifetime atau rata-rata dari jangka waktu hidupnya itu sekitar 6,5 tahun dengan standar deviasinya itu sekitar 0,9 tahun. Sedangkan untuk manufakturer B itu mean-nya 6 tahun dan standar deviasinya 0,8 tahun. Nah, di soalnya adalah kita disuruh cari probabilitas dengan random sample itu sebesar 36 dari manufakturer A itu punya rata-rata jangka waktu hidup lebih besar 1 tahun dari yang B gitu. Dari yang B dengan sampel size-nya itu ada 49. Ini sampel A sama sampel B. Gimana caranya? Oke, next dulu sih.
Oke, jadi kalau misalnya ada 2 sampel kayak gini, pakai rumus yang ini, rumus tes yang ini. Jadi tesnya yang pertama X-nya itu kita kurang. Nah, tadi kan populasi di sini kurang. Nah, jadi yang adalah tidak 0, tambah manfaatnya dapat 0,189. Nah, ya udah deh. Bisa kita cari tahu probability si manufakturer A itu lebih besar daripada manufakturer B minimal 1 tahun itu berapa gitu. Nah, setelah dicek kan dapat nih Z-nya adalah 2,65. Nah, di sini karena dia lebih dari, jadinya di sini kita jadiin kurang dari biar ada batasnya. Jadi 1 kurang P Z kurang dari 2,65 itu kalau dari tabel hasilnya adalah 0,9960. Jadi 1 kurang 0,9960 ya udah hasilnya 0,04 atau sekitar 4% kemungkinannya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyain? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin boleh ke soal berikutnya, soal terakhir. Guys, BTW, gue mau menawarkan sesuatu. Sebenarnya ini masih ada soal lagi satu. Dan mirip kayak sebelumnya. Jadi, nggak tahu ya, mungkin gue ngerasa, gue menawarin soalnya sih, gimana kalau langsung bahas soal quiz kalian yang parah. Yang tadi dapat dari Yangsen sih sebenarnya. Yangsen ya, dari Yangsen. Ya gitu sih, biar nggak kemalaman juga. Gimana? Kalau langsung yang itu aja gak? Boleh bang? Boleh bang. Boleh sih katanya. Mantap. Oke. Gue coba share screen soal tahap. Apa ya nama filenya ini? Ada nggak? Ada. Oke. Cursor roti min. Gak penting musik anjir. Dengeran sih. Cuma Dengeran. Nih. Wait. Mana nih caranya? Share screen. apa sih? Sabar. Nah, siap. Udah. Oh. Terang banget. Gue mute udah. Ya udah next. Zik, kenapa lo mute? Mute. Oh, Nah, oke. Karena kita tadi juga baru dapat soalnya, jadi kita mungkin bareng-bareng aja kali di sini. Ada yang bisa nggak kira-kira di sini? Kalau Tunjuk min. jangan live ya, gara-gara ditunjuk. Gak apa santai, guys. Cuma ini kan diskusi juga. Santai kok, santai. Oh, iya. Cuma kayak pengen tahu aja sebenarnya kalian udah ngerti apa belum gitu. Kalau belum ngerti kan berarti dibahas lagi. Coba siapa ya? Semangat gue. Ya live Zik pada live. Iya nih, kacau. Satu jadinya. Maisa Yasmin ada nggak? Karena namanya sama gue, sama kayak gue. Ada nggak? Jangan live. Ya nggak ada sih. Halo Yasmin. Siapa ya? Halo Kak. Oh, ada. Nah, mantap. Halo. Gimana nih kalau soal nomor 1 kira-kira apa nih jawabannya? Kalau menurut Sebentar ya Kak. Oke. Santuy.
Kalau dibahas aja gimana, Kak? Iya, pasti bakal dibahas. Cuma kalau menurut lo apa? Ini lo dapat kuis ini kan waktu sama Pak Raski. Lo jawabnya apa? Aduh, lupa, Kak. Binomial. Oke. Gimana Zik? Lu MC doang ternyata konsepnya, Min. Udah. Wait, sumpah ini karena gue baru dapat, gue belum sempat riset banyak. Kalau kalian nggak setuju, bilang aja, sumpah. Yaudah. Ini kayaknya arahnya Pak Raski tuh mau kita memahami beda jenis-jenis setiap distribusi gitu sih, ya kan? Kalau gue mengira-kira, tentu kita bisa ngira nih karakteristik distribusi yang kayak gini gimana. Ya udah dibaca aja deh. Ada survei untuk mempelajari gitu marketplace yang dipilih sama 50 mahasiswa. Jadi ada 50 mahasiswa, kita mau survei mau survei marketplace yang disukai atau marketplace preferensi mereka gitu. Terus dari studi itu kelihatan ternyata gender mempengaruhi. Terus suppose dari researcher interview 10. Misalnya si penelitinya menginterview 10 orang secara random tanpa tahu gendernya dia, tanpa mempertimbangkan gender gitu. Udah kita ambil 10 orang, terus kita nggak tahu gendernya apa, pas kita ambil. Mungkin salah dari nama ya, tapi intinya gitulah. Nah, misalnya M be the event where the respondent is male. Misalnya M itu event atau kejadian di mana responden yang kita pilih itu laki-laki. What is the probability distribution of the random variable M? Apa? Gimana cara bilang ini? What is the probability distribution yang menggambarkan si random variable M ini? M itu ini ya, yang kepilih cowok. Nah, kalau tadi gue sempat ngobrol sama Yasmin sama Arik juga, ya kita menurut kita juga jawabannya binomial sih. Kenapa? Karena kan binomial tuh intinya mana dua pilihan gitu loh, male atau female. Makanya kemungkinan terpilihnya M ya binomial karena cuma M atau apa biasanya cewek ya 1 min M atau mungkin M ya gitu. Ya gitu sih binomial jadi setuju. Mungkin ini mumpung kebayang dikit kalau negatif binomial tuh kayak kalau yang ditanya malah perempuan yang gitu sih, jadi kebalikannya. Geometrik normal dibaca saja di buku. Geometrik seperti gue lupa sih ada atau enggak. Yang pernah diomongin itu normal sama hypergeometrik. Kayak gitu guys jadinya kalau penjelasannya, karena cuma ada dua ya, cowok cewek, dan yang ditanya si yang dibilang random variable ini, nah itu makanya binomial. Kayak gitu. Oke, next. Nah, Jasmine. Bentar. Apa sih, lanjut aja. Arik. Ya udah, ini dari 20-nya ada yang mau ini nggak? Atau tunjuk lagi dah, Min. Lu dah, Min. Lu nggak enak tunjuk orang. Left. Apa? Coba deh, yang sen. yang udah ngatur asisnya nih. Waduh. Apa ya, Kak? Gimana nih? Bentar ya, coba kemarin dijawab apa ya? Santai. Kemarin Pak lagi jawab apa? Bentar ya. Ya udah yang gamma gak sih, Kak? Gak tahu sih, Kak. Kemarin jawab gamma sih. Tapi nggak tahu. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi hasil diskusi kita sih kemungkinan besar ini eksponensial. Kenapa? Karena di sini tuh ada ketahuan kan contekan. Enggak deh, enggak. Jadi di sini kemungkinan eksponensial karena di sini tuh ada on average 10 pumps per minute. Sebenarnya ini tuh menandakan kayak mungkin lo akan mikir kayak oh ini Poisson karena ada jumlah per unit gitu. Tapi yang ditanya di sini random variabelnya itu adalah time between incoming emails. Jadi yang ditanya itu waktu antar
antar emailnya itu masuk. Nah, distribusi yang ngegambarin waktu di antara suatu kejadian Poisson itu adalah eksponensial. Gitu. Ada yang mau nambahin? Fikri sama Arik? Cukup. Kak, mau kasih tanggapan boleh Kak? Tadi. Tadi balik yang ke nomor 1 dulu boleh nggak Kak? Oke. Gini kalau aku sih mikirnya karena dia tuh dari populasi diambil sampelnya gitu, karena itu kan kalau pemikiran kemarin waktu ngerjain itu sama kayak hypergeometric gitu. Maksudnya itu kalau pemikiran aku itu sama kayak kasusnya kayak bola merah bola biru lah gitu. Dia dari satu ember bola nih misalnya gitu kan, terus kayak diambil berapa gitu kan, nah itu kan jadi berapa gitu pemikiran kita gitu. Nah terus kalau yang soal nomor 2 tadi itu kan dalam rentan waktu ya. Nah kalau menurut definisi nih itu banyaknya kejadian dalam satu rentan waktu itu gamma, tapi kalau geometrik setahu aku tuh kayak jarak antara satu kejadian dengan kejadian yang lain itu berapa waktunya gitu. Itu sih kalau baca dari materi. Jadi tadi kalau lo bilang yang nomor 1 hypergeometric, yang kedua gamma ya? Iya. Kalau menurut aku ya, mohon diklarifikasi juga Kak. Mana ya Zik? Wait, sebenarnya gue mulai kepikiran yang lo bilang tadi sih. Nomor 1 dulu ya, nomor 2 tapi gue belum tahu. Mungkin iya juga sih, ya kan? Karena alasannya simpelnya yang dibilang Farel gitu. Cuman kalau gue boleh elaborate lebih panjang lagi, karena kita di sini intinya gitu. Ini kan ada apa sih bilangnya? Ada suatu kumpulan orang gitu. Mereka punya karakteristik tertentu. Terus kita mau ambil sebagian, dan sebagian itu juga itu punya kelompok-kelompok gitu, dan punya jenis-jenis tertentu gitu. Jadi alasannya siapa namanya lu tadi, Farel, sebenarnya bisa diterima sih menurut gue kalau nomor 1 ya hypergeometric. Mungkin tadi gue sama Yasmin sama Arik ke celainya karena binomial itu kan karakteristik utamanya dia cuma dari cuma 2 jenis gitu. Cuman tadi gue miss yang tadi dia diambil dari sebuah sampel ya kan, karena dia sebagai sampel dari sebuah kumpulan tertentu. Jadi kalau misalnya yang dibilang ini, gue ya mulai berpikir kayaknya bener sih yang hypergeometric. Gue mau coba kasus yang binomial ya. Jadi binomial itu intinya 50. Terus ya udah mau diambil aja nih laki-laki atau perempuan. Nah itu baru sebarannya binomial. Tapi karena ini dari 50 terus mau diambil 10, dan dari 10 itu mau dicek lagi gendernya. Jadi gue masuk akal sih hypergeometric. Gimana Min? Gimana Rick? Kalau nomor 2, bentar, gue nanti mau tanggapan juga sih sebenarnya. Iya sih, benar sih. Kayak gitu. Jadi tadi kayak kita boleh sih, so far setelah gue pikir ya, alasannya bisa lebih diterima sih geometrik. Atau mungkin tadi tim binomial mau membela siapa tadi yang lu tunjuk Min? Ya, Min ya. Iya. Emang dia ngomong binomial? Oh iya, Deng, dia jawab binomial. Ya. Iya, boleh. Gitu, mau. Kalau mau. Bentar ya, maaf gue juga tadi baru bahas 9 menit ya. 5 menit, 10 menit. Jadi gitu tadi stance sih sekarang kalau menurut gue masuk akal hypergeometrik. Kayak gitu. Ntar mungkin gue coba klarifikasi lagi, coba cari tahu lagi. Tapi so far hypergeometrik. Kalau emang nggak ada yang mau bantah, gue mencoba tanggapan yang nomor 2 sebenarnya. Tadi kan jawabannya kalau menurut tadi siapa yang jawab? Yang Sen sama Farel gamma ya. Jujur sebenarnya waktu selama ini gitu kita belum sempat mendalami itu gamma distribution itu apa. Cuman setahu gue gitu, eksponensial itu kan cuman gamma distribution yang alfanya 1 ya kan. Jadi dan kalau misalnya di teori ini apa sih bilangnya itu sebenarnya antrian-antrian gitu ya. Itu biasanya sih emang kalau jumlah kejadian per saat jumlah waktu antar kejadian itu
selalu kita kita Eksponensial. arahkan ke eksponensial gitu. Tapi kalau misalnya dibilang gamma, setelah gue pikir-pikir dibilang gamma ya bener juga. Kenapa bener? Ya bilang aja gamma yang alfanya 1. Kayak gitu sih kayaknya ya. Kalau tanggapan gue sebenarnya. Jadi mungkin dibilang gamma ya bisa juga, tapi sama. Ya, gitu. Tapi secara umum gitu, antar kejadian itu eksponensial. Kalau yang kita tahu sih ya. Karena kalau misalnya di teori antrian gitu tuh juga kalau antara dua kedatangan itu biasanya pakai eksponensial sih. Gitu. Begitu, siapa tadi? Rel. Thank you ralatnya yang nomor 1 dan Punta nomor 2 ya itu sih. Kita baru tahu itu sebenarnya. Sip. Thank you juga Kak. Yo banget. Lanjut. Ini masih berani nunjuk nggak nih guys kita? Berani guys tunjuk aja. Terserah. Bagian. Boleh deh, sekali lagi deh. Ayo sikat Min. Ya kan gitu kalau nggak ditunjuk nanti kan kita jadi belajar. Anjay. Sikat Min. Oke. Bentar nyari mangsa. Coba ya. Mau dong. Siapa itu? Oh, gila dia orang. Kenapa namanya gak mau ditunjuk? Hehe. Siapa? Lo siapa? Oke. Alendra. Ini pasti temennya iseng ya. Sumpah dari ini gue asistensi ada yang kayak gini anjir. Disangin Kak saya. Tidak, nggak apa-apa. Kenapa Len? Nggak apa-apa. Kenapa Kak? Ini Kak. Dulu Iya. apa ya Kak? Bentar Kak. Iya. Nggak usah panik. Udah. Itu ini self support banget ya. Parah nih yang isengnya nih siapa nih? Hati-hati karma guys. Gue lah. Ayo lah. Len. Biar kita bisa nyantai lagi, istirahat. Ini Oh, ini. B kayaknya Kak. Ada di B ya? Iya. Gimana tuh? Siapa? Momin? Enggak ah. Udah gue deh. Nah. Udah Zikri. Enggak. Benar B. Tapi penjelasannya Zikri aja. Sebenarnya hari-hari benar gue mau bilang kita setuju. Gue Yasmin sama Arik setuju. Jawabannya juga B. Independen itu artinya yang satu nggak mempengaruhi yang lainnya. Ya, enggak. Kalau yang A itu karakteristik untuk lagi bunsin itu nih. Karakteristik untuk apa sih istilahnya? Mutually eksklusif. Yang B itu independen. Kalau yang C ini aneh nih, gue juga nggak. Oh, itu kayaknya ketika B-nya mustahil dah. Nggak tahu lah. Kayak lupa deh. Ada itu. Kalau yang D itu juga mutually eksklusif karena dia nggak beririsan. Jadi kemungkinan terjadinya cuma A tambah B. Jadi independen gitu. Penjelasan logisnya ya gini sih. Kemungkinan terjadi A ketika sudah terjadi B ya tetap A karena A sama B nggak ada keterkaitannya gitu. Mereka independen. Kemungkinan nggak tahu lah, saya nyari contoh. Tapi gitu ya, kebaik. Oke. Next. Ya, langsung data. Data collection, data bisa diklasifikasikan berdasarkan apa? Jujur, ini gue waktu apa ya? Tadi baca bareng Yasmin, terus buka catatan lama, buka buku, buka teori-teori statistik. Sebenarnya agak membingungkan juga. Yang jelas yang A itu iya, the time data is observed diambil. Tadi ada cross section. Tadi kan ada apa namanya time series sama cross sectional, yaitu yang time. Kalau type itu juga tadi kualitatif, kuantitatif. Quality itu yang nggak pernah dibahas secara teori. Kalau level itu ya tadi level of measurement, type of data juga enggak. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya kan, quality of data ya bisa aja nggak sih? Data lu bagus, data lu enggak, atau datanya representatif enggak. Type juga bisa, datanya besar, kecil. Jadi tapi itu ya karena yang C sama D nggak pernah kelihatan di teori, jadi so far gue sama Yasmin sama Arik kayaknya bukan kayaknya. Sejauh ini jawabannya A, B, D kayak gitu.
sih. Jelasannya tadi yang paling kan ada time series sama sectional, type-nya kualitatif, kuantitatif, level of data tadi yang level of measurement. Itu sih. Kalau belum ada lagi, terakhir, ini jawabannya apa ya, Min tadi? Bingung nggak? Ini. Kalau kalian jawabnya apa ini? Nah, lo malah gue nanya kan. Ya, apa? Kita coba aja. Certain data, intinya kan kita pahamin dulu soal ini. Intinya kan soalnya data diambil, ya pokoknya ada pengambilan data gitu. Mana yang suspectable, mana yang kira-kira bisa rawan gitu. Rawan gitu, rawan terhadap bias dalam pemilihan selection ya, orang yang diambil gitu. Nah, ya jadinya gue juga udah coba cari secara teori, cuman nggak di step banget gitu loh, kayak ini adalah yang rawan terhadap bias selection. Kayaknya gue nggak nemu step itu di internet. Tadi coba cari di buku sebentar juga nggak nemu. Cuman kalau kita pikir-pikir aja nih kan, kayak bilangnya kalau hati nurani atau akal-akalan aja. Kayaknya direct observation enggak sih gitu, karena nggak tahu sih, kalau observation biasanya untuk sesuatu yang mungkin nggak orang gitu, kayak kita biasanya orang sih, tapi kayak kita nggak banyak gitu, aduh mana ya, kayak langsung aja nggak milih-milih terus wah kayaknya salah milih ini, enggak, ya udah langsung tek gitu. Jadi kayaknya sih gitu, itu enggak, ya itu dia bisa bias, tapi kayaknya bukan bias di selection, mungkin bias ya dalam pengambilan datanya, pengumpulan datanya atau gimana gitu. Kalau telepon tadi ya Min? Nggak tahu, gue bingung kalau telepon. Ini yang ngechat, awas aja gue. Galak. Telepon, sebenarnya kalau telepon bisa sih mungkin, karena kalau kuesioner itu kan bisa jadi kayak ada kasus di mana lo tuh milih-milih buat orang yang isi kuesionernya, kayak misalnya kayak lo minta tolong ke teman-teman lo, tolong dong isi isi buat kuesioner gue, atau kalau sini kasusnya telepon buat kuesioner kayak gitu. Jadi mungkin susceptible gitu. Kalau eksperimen, gimana eksperimen? Sebenarnya juga tadi kayaknya kita lebih ke enggak sih, karena itu biasanya konteksnya percobaan yang didesain kan, ya diatur terus dan kayak nggak milih-milih orang sembarangan itu. Biasanya eksperimen kan diatur ya, yang milih ini, jadi nggak kita pilih sembarangan gitu. Jadi kayaknya A sama C enggak gitu. Kalau BDE kita bisa bias di pas milih responden. Jadi so far gitu sih guys, menurut kami gitu. Kayaknya yang prone sama selection bias mungkin yang B, D, sama E. Gitu. BCE, D. Terutama interview sih, karena kalau interview tuh biasanya kan interview kan agak lebih sulit. Buat lo ngambil data pakai interview itu lebih sulit daripada lo ngambil data pakai kuesioner kan, karena lo harus minta waktu ke orangnya. Jadi kayaknya agak lebih prone to selection bias, karena mungkin lo akan cenderung minta interview ke orang-orang yang lebih mudah gitu ya. Atau mungkin teman lo gitu. Nah gitu guys, jadi jawabannya juga ya kayaknya kemungkinan kalau dari kita sih BCE. BDE. Iya. BDE. Kalau dari kalian gimana? Ada yang mau membantah nggak? Oke. Ini Alennya banyak banget deh. Kasihan Alen. Kasihan. Ya udah. Oke deh. Berarti udah semuanya. Gimana Min closingnya Min? Ya udah, karena udah malam ya udah kita tutup aja. Semoga asisnya berguna ya. Kita juga nggak pernah sama Paraski, jadi kita agak deg-degan. Deg-degan dan sorry banget gue nggak bisa ngasih gambaran UTS Paraski sih sebenarnya. Iya, jadi kita agak deg-degan takutnya nggak sesuai, tapi semoga bisa sesuai. Betul. Ya gitu deh. Ini jangan lupa diisi borangnya Akpro nih, Sian nih kan dia udah arrange asis. Isi dulu guys nih, gue tungguin nggak deh. Ya udah, dia tutup aja. Ya udah, dari kita udah segitu dulu aja. Thank you buat Akpro yang